Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukron Mujab. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Plumpang, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Di sini saya akan membuat video UKIN, unjuk kinerja, dan bab yang akan saya terangkan adalah pendidikan agama Islam di kelas 5 bab 3 tentang indahnya saling menghormati. Mari Bapak Ibu lihat video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak berdoa, mulai. Selamat pagi. Pagi. Luas biasa. Kelas 5 pasti bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini seperti biasa kita melakukan pengecekan sholat subuh. Adakah anak-anak kelas 5 di pagi ini yang tidak melaksanakan sholat subuh? Jika ada, angkat tangannya, karena kejujuran adalah sesuatu yang melambangkan kejantanan. Kenapa tidak sholat subuh? Kepagian. Maksudnya gimana? Nggak sholat subuh kepagian. Kerinan itu berarti kawanan. Ngerti? Apakah kamu tidak punya alarm? Tidak dibangunkan orang tuanya? Tidak. Jadi besok yang belum bisa bangun pagi atau belum sholat subuh, di SD atau di sekolah kita ada musola. Jadi anak-anak bisa sholat subuh sebelum melaksanakan sholat duha. Niatnya apa? Niatnya Oke, hari ini anak-anak sebelum memulai pelajaran, coba Pak Sukron ingin tahu apakah anak-anak kukunya sudah bersih apa belum? Taruh tangannya di atas meja. Sudah? Anak-anak tangannya sudah bersih semua. Tahu nggak kenapa kuku itu harus dipotong? Karena kalau panjang jadi rumahnya setan. Karena kalau panjang jadi rumahnya setan. Ada lagi yang tahu kenapa kuku itu tidak boleh panjang? Karena kalau panjang, yang laki-laki seperti genderuwo, yang perempuan seperti kuntilanak. Jadi ada hadis Nabi yang mengatakan, ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, di manakah setan bersembunyi?" Jawabnya, di sela-sela kuku yang kotor. Jadi kalau anak-anak kukunya kotor, otomatis ketika makan nggak pakai sendok, siapa yang ikut masuk ke tenggorokan? Setan. Nah, kalau setan masuk ke tenggorokan, nanti makanannya tidak berkah. Kamu tidak akan merasa kenyang. Pak, aku makan Pak, nggak terasa kenyang Pak, tapi perutnya gede Pak. Itu karena hanya lemak yang masuk, tetapi berkahnya berkurang. Oke anak-anak, hari ini dibuka kitabnya
bab 3 tentang indahnya saling menghormati. Dikeluarkan dulu LKS-nya. Kita tertera. Sudah? Dibuka halaman 40. Dibuka halaman 40. Oke, kita mau mana? Itu juz amma, bukan LKS. Nah, dibuka halaman 40. Indahnya saling menghormati. Anak-anak, tahu nggak kita hidup di negara mana? Indonesia. Di Indonesia. Di Indonesia ini terdapat banyak sekali pulau, banyak sekali budaya, banyak sekali suku. Ada orang-orang Indonesia itu yang terlahir tinggi dan putih, ada juga yang terlahir pendek dan hitam, ada yang mempunyai hidung mancung, ada yang mempunyai hidung pesek, ada suku Madura, ada suku Jawa, dan masih banyak lainnya. Pada tanggal 31, pada tanggal 1 bulan apa sekarang? Oktober itu dikenal dengan Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa Pak? Karena Pancasila itu bukan hanya dasar negara, bukan hanya ideologi negara, tapi Pancasila itu merebutnya, ikrarnya penuh dengan pengorbanan. Kalian tahu berapa banyak warga Indonesia yang merelakan nyawanya demi kemerdekaan? Banyak sekali. Kalian tahu perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan apakah menggunakan senapan? Tidak, tapi hanya menggunakan bambu runcing. Kenapa kok bisa menang? Kembali lagi, semua itu terjadi karena pertolongan Allah. Ingat, pada waktu Rasulullah SAW perang Badar, pasukan umat Muslim hanya 1.000 melawan pasukan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya 10.000. Siapa yang menang? Kaum Muslim. Lupa 10.000 kalau 1.000, seharusnya kan yang banyak yang menang. Banyak belum tentu menang, sedikit belum tentu kalah. Sama peribahasa seperti ini. Noval yang badannya besar itu bisa kesakitan hanya karena gigitan semut. Benar apa salah? Benar. Orang sama semut itu besaran orang, tapi ketika semut itu menggigit, orang tersebut pasti berteriak, "Aduh." Lah, banyaknya suku budaya di Indonesia itu menandakan bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang miskin atau kaya? Kaya. Monyet saja jenisnya banyak. Ada monyet berjenis gorila, ada orang hutan, ada simpanse, ukang, kan banyak. Ada monyet tanpa ekor. Apa namanya? Deron. Pak, kok deron Pak? Saya kan punya ekor Pak, tapi ekornya dipindah kemana? Ke depan, kan? Jadi banyak sekali hewan-hewan yang hidup di Indonesia, dan kita harus saling menghormati. Teman kita ada yang dari Madura, ini dari Madura ya. Pantesan wajahnya kelihatan matanya, tuh matanya cereng, wajahnya itu nggak bisa. Orang Madura itu orang yang nggak bisa ngomong K. Orang Madura itu orang yang nggak bisa ngomong K. Buktinya apa? Di Jawa, di desa Pelumpang ini ada TK, aman kanak kanak. Kalau di Madura tidak ada TK, adanya TN. Kok bisa Pak TN? Karena orang Madura kalau ngomong taman kanak-kanak itu nggak bisa, bisanya taman nak-kanak. Nggak ada kanak-kanak, adanya nak-kanak. Nak-kanak. Lain Madura
itu nggak bisa ngomong K. Terus ada istilah seperti ini. Arek Madura itu lebih kuat daripada arek Jawa. Buktinya apa Pak? Arek Madura dimasukkan ke dalam sumur meskipun bertahun-tahun tetap kuat. Arek Jawa di lubuk sumur gak sampai sak jambong. Karena bagi orang Madura arek itu arek. Kalau bagi orang Jawa arek itu berarti anak. Orang Jawa kalau ngomong arek itu berarti arek. Ngerti arek? Belum? Makanya kuat. Arek Madura di lebokno sumur kuat, tapi arek Jawa di lebokno sumur bong. Itu adalah salah satu bukti bahwasanya suku Madura itu ada dan kuat. Dan anehnya lagi, dimanapun tempat itu pasti ada orang Madura. Pak Sugeng mau tanya, di Plumpang ada nggak orang Madura? Ada. Di Bali? Ada. Di Jombang? Ada. Di Lamongan, di Kalimantan, Maluku, semuanya rata-rata orang Madura itu pasti ada. Begitu juga dengan orang Lamongan. Di mana-mana ada orang Lamongan. Kamu mau ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Papua, Kalimantan, orang yang jualan lele penyet, tempe penyet, rata-rata orang Lamongan. Dan yang jualan sate rata-rata orang. Jadi kita harus bangga kalau kita saat ini ditakdirkan Allah menjadi orang Lamongan. Dan kita tidak boleh kalah dengan orang Madura, orang Sunda. Orang Sunda itu dibuat pelajaran apanya? Bahasanya halus. Orang Sunda kalau ada guru itu gini. Wong Madura ndak lae. Apa maneh wong Jawa nek Jawa mendingan nek gini kok. Amin. Jangan sampai kita hidup di tengah-tengah masyarakat atau di Indonesia tidak memiliki akhlak. Karena apa? Akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu. Jika teman kita jelek, jangan sok ganteng karena di atas langit ada langit. Kamu punya teman yang hidupnya pesek, sampai di sini yang pesek. Oh, Lara, gentle. Saya Pak, pesek Pak. Jangan dihina. Karena apa? Hidup pesek itu enak. Nek nganggur cepet. Terus hidup pesek itu enak. Nek kalau umbul itu langsung kena pamer. Jadi yang hidupnya mancung jangan sombong. Kamu sekarang sombong karena memiliki hidung mancung. Bisa jadi nanti kamu ketika jatuh hidungmu krek, hilang. Yang kulitnya putih jangan menghina yang kulitnya hitam. Karena apa? Orang yang kulitnya hitam itu rata-rata kuat, pekerja keras. Karena orang yang kulitnya putih itu takut dengan sinar matahari. Wah, aku diireng. Aku nggak mau kena sinar matahari, aku takut hitam. Tapi orang yang kulitnya hitam, matahari adalah temanku. Sinar matahari itu mengandung vitamin. Sekarang tidak ada lagi yang boleh membuli. Yang putih dan yang hitam harus bersama dan saling mendukung. Ada ayat dari surat Al-Hujurat itu mengatakan bahwasanya manusia itu diciptakan Allah bersuku-suku itu bukan untuk berperang tapi untuk saling mengenal. Misalnya mempal kulitnya sawo mateng, kita doakan bisa jadi besok kawin sama orang Papua atau orang Negro dengan orang yang kulit hitam, memperbaiki keturunan. Lupa kan hitam Pak, istrinya hitam, anaknya koyo opo Pak. Kalau dalam rumus matematika men ditambah men jadinya plus. Bisa jadi nopal hitam, istrinya hitam, nikah. Mari ngono anaknya jadi putih. Loh Pak, bisa? Bisa. Kalau nggak putih, disuntik putih. Kalau nggak putih Pak, disuntik putih gampang. Di toko bangunan ada banyak cat ya. Jadi ada ayahnya jelek, ibunya jelek, pesek.
kita wajah bentuk itu bukan ayah dan ibu tetapi Allah. Makanya biar nek on arek bayi sik cilik irunge pun gongen batak isih mancung. Iya nek irunge, Pak. Ya nek misale wong nang irung, Pak. Piye, Pak? Yo paling nek ngadusi digongen nyampuri bayi ini bayi diadusi karo bayi ben lumute lon tapi itu semua adalah anugerah dari Allah. Kita yang ditakdirkan hitam jangan pesimis. Karena apa? Orang hitam pasti ada yang suka. Kita yang ditakdirkan putih jangan sombong. Karena belum tentu orang putih itu banyak yang suka. Yang penting kita harus selalu bersyukur. Karena apa? Kunci hidup bahagia itu syukur. Buat apa? Punya wajah ganteng putih tetapi kere. Mending wajahnya pas-pasan hitam nggak apa-apa, yang penting kaya. Ayo kamu nek kasih misalnya ditanya sama Pak Sugron, mau nggak dinikahi sama perempuan cantik kere terus mari ngono gatel? Mau nggak perempuan yang hitam anggap aja Clara ya tapi sugih duwe akeh akhlake apik Jawa apal Quran? Mau nggak? Mau. Lupa aku nek dalu-dalu piye lampune dipateni. Ya, lampune dipateni. Gak kroso. Ngono ae kok repot. Lah nek wis duwe akeh gampang. Dibawa nang gone dokter dadi ayu. Aku ini pas karnavalan pamrih. Aku ternyata jemur ayu yo. Nek wis diwedaki putih, dipacaki, disamburi ambek dokter-dokter. Dadi ayu. Buktine Pak Sugron punya bukti banyak. Nek karnavalan ini wah, jadi ayu. Jangan menghina Clara itu nek jadi kado maca kalah kabeh. Lho aja diguyu. Aja diguyu. Oke, anak-anak, hari ini materi openingnya sampai di sini dulu. Insyaallah di pertemuan yang akan